Hai, Tuan Sir kembali. Di video kali ini, aku akan mereview Fakemon buatan subscribers part 12. Kita lanjutkan monster dari imajinasi kalian ini. Pastinya sangat menyenangkan mengetahui beberapa monster ini adalah hasil pemikiran kalian. Buat yang mau ikutan bisa langsung DM lewat Instagram Tuan Sir Paunimal. Link ada di description di bawah. Buat kisahnya semenarik mungkin ya. Kalau Fakemonnya random juga nggak apa-apa kok, Tuan Sir suka kerandoman. Mari kita masuk ke daftarnya. Ayo. Nama pengirim ada di bawah ya. BTW aku sampai hafal lo ya sama si Rehan Febriansa ini. Inilah Paunimalnya. Biar beda aku nyebutnya Paunimal aja ya. Grammy yang merupakan Paunimal cairan ini adalah Paunimal yang baik. Meskipun kayak kotor gini, tapi ternyata Granny ini menyukai tempat yang bersih. Tuh, harusnya kita juga menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan kan? Grammy menyukai tempat yang bersih dan juga baik kan ya? Tapi ketika ada tangan manusia yang mengotori habitatnya, maka Paunimal ini akan menjadi Paunimal pendendam. Sekarang ambisinya cuma satu, yaitu memusnahkan orang-orang yang telah merusak habitatnya. Wah, serem juga ya. Pendendam itu sebenarnya nggak baik ya, cuma karena ini berkaitan sama kebersihan kayaknya masuk akal jika Grammy jadi marah. Jadi jangan macem-macem ya. Paunimal ini sendiri memiliki elemen racun dan kegelapan. Nah, ketika Grammy terkena Poison Dash, maka Grammy akan berevolusi menjadi Maglet. Di evolusi ini niat Maglet benar-benar baik banget dah pokoknya. Dia ingin terus menjaga ekosistem alam agar tidak bernasib sama seperti habitatnya. Terima kasih ya Rehan. Si Begora Regen ini punya dua Paunimal yang berbeda yang sama-sama terlihat random. Buat yang main Among Us pasti agak familiar sama Paunimal ini. Paunimal ini dijuluki astronot beracun. Dan kalian tahu, dia bilang kalau ini awalnya adalah Pokemon yang kemudian mati dan berubah menjadi Paunimal. Ada-ada aja ya kan. Masa Pokemon mati jadi Paunimal? Kasihan pula jadi pindah universe. Dan parahnya lagi, Paunimal ini suka menyemprotkan asap beracun ketika didekati. Parah banget, harus dimusnahkan sih ini. Dunia Paunimalku jadi tercemar. Sesuai apa yang dia lakuin, Paunimal ini memiliki perpaduan elemen racun dan normal. Itu yang pertama, karena dia punya satu lagi nih. Jadi Paunimal ini keluar dari telur terburuk. Namanya adalah Eroi. Dia dilarang untuk masuk di dalam pertempuran karena kemampuannya di luar Naila, nggak Hafiz Fikri, nggak masuk Haikal, dan di luar Nurul anjir. Eroi mampu menghilangkan Paunimal yang ia hadapi. Dalam kata lain, ia menghapus Paunimal tersebut dari dunia Paunimal dan ya ini aneh banget loh ya. Dikiranya dunia Paunimal dunia digital apa? Sungguh aku tidak akan membiarkan Paunimal ini berkeliaran di dunia Paunimalku. BTW elemennya adalah normal dan sihir. Terima kasih Begora Regen. Next, kita lanjut melihat penemuan dari Profesor Alvino untuk mencari Paunimal liar di alam sana. Haha, nggak kaleng-kaleng loh ya Paunimal penemuannya ini. Namanya adalah Ulfusaur. Paunimal ini adalah gabungan dari seluruh Paunimal purba yang kemudian menjadi satu dengan elemen api dan naga. Kalau nggak diganggu, dia nggak akan marah. Intinya nggak berbahaya lah. Kalau nggak diganggu, tapi ya pantes si Alvino bisa mendatakan Paunimal ini. Terima kasih Alvino Rahmat Hidayatullah. Paunimal ini ditemukan oleh Orgilia underscore Regen, maaf. Sebenarnya ini adalah evolution dari Roselia, cuman karena di sini aku nyebutnya Paunimal jadi beda universe lah ya. Namanya adalah Roseren dengan perpaduan elemen racun dan alam. Ya meskipun alam, dia ini nggak baik banget buat alam. Karena 3 tetesan racun dari Roseren ini bisa membuat pohon besar mati keracunan. Ya meskipun memang racun ini nggak terlalu berpengaruh buruk bagi Paunimal lain dan manusia. Ya, tapi sayang aja gitu kan, secara pohon kan sumber oksigen juga bagi bumi. Kalau populasi Paunimal ini banyak, bisa-bisa dunia Paunimal hancur. Nggak baik banget dah dari tadi Paunimal yang ditemukan para subscriber ini. Mari kita basmi. Terima kasih Orgilia underscore Regen. Lanjut ada Artifact. Dia nemuin Paunimal ini mirip Plants dari Plants vs Zombie, yaitu ada Wet Fern dengan kombinasi elemen yang unik nih, alam dan api. Api di ekornya adalah lambang semangatnya. Kalau kecil berarti dia lagi males banget buat bertarung. Wet Fern hidup di daerah pantai. Tapi ini kalau dia ngirimin ini backgroundnya kok tanah gersang. Di level 20, Wet Fern bakalan evolve menjadi Plasaur. Sekarang dia tambah tinggi kayak dinosaurus. Bahkan elemennya juga berubah menjadi angin dan api. Paunimal ini jarang banget kelihatan oleh orang-orang. Kalaupun ketemu, berarti orang tersebut sangat beruntung. Ada 2 kemungkinan yang akan dialami ketika bertemu Paunimal ini. Pertama, jika orang tersebut lari saat bertemu Plasaur, maka Plasaur akan memberikan ilusi buruk terhadap orang tersebut selama 2 jam. Dan jika orang tersebut tidak lari, ya udah tinggal tangkap aja karena Plasaur juga nggak bakal ngelawan.
Dah kalau gitu mah ada anggap aja anjir mah buat apa lari. Dan Blaster ini juga bisa evolve lagi menjadi Pterodactyl di level 31. Ini elemennya berubah lagi menjadi angin dan naga. Evolusi ini juga dipengaruhi dengan keberhasilan Blaster dalam menjaga api di ekornya. Kalau api tersebut mati, Blaster gagal evolusi. Tapi kalau nggak mati ya bakalan berevolusi menjadi Pterodactyl. Terima kasih Ardafake. Lanjut dari Babang Zafran. Dia punya evolusi untuk Quaxly. Tapi karena ini Pawnimal, kita anggap bukan dari evolusi Quaxly lah ya. Pawnimal ini bernama Squagalor dengan elemen air yang melingkupinya. Dia sangat suka menata rambutnya biar kelihatan kayak bajak laut. Dia juga sangat periang dan setia. Di level 36, Squagalor bakalan berevolusi menjadi Mergan Soul. Sekarang dia punya dua elemen yaitu air dan hantu. Sebenarnya ini nggak serem ya kan, dan juga dia nggak jahat. Ia adalah kapten bajak laut. Dia punya topi yang ternyata ini agak serem juga. Di mana topi tersebut menyimpan arwah atau jiwa-jiwa dari anak buahnya yang telah gugur. Kasihan banget. Terima kasih Zafran Kamil. Lanjut ada Pawnimal dari Opga Kentar. Jadi namanya ini adalah Reaper dengan elemen kegelapan dan api. Nah, Reaper ini adalah Pawnimal yang mematikan. Dia bisa ngebunuh musuhnya tanpa meninggalkan jejak seperser pun. Reaper hanya akan muncul di malam Halloween. Anjir, oke lah kalau gitu nggak usah ada hari Halloween. Terima kasih Opga Kentar. Kita lanjutkan dari Pawnimal yang ditemukan oleh Bayu. BTW namanya nggak ada nih, kemana? Pokoknya dia punya tipe peri dan juga angin. Jadi ya dia adalah Pawnimal yang sangat damai dengan semua Pawnimal yang ada di alam liar, karena dia bisa ditemukan di gua dan juga pohon tua. Tapi kalau musuhnya mau ditangkap ini susah banget karena dia juga cepet banget katanya dan juga punya teleportasi yang sangat kuat. Jadi suka nggak ditemukan gitu di alam liar karena dia punya kemampuan teleport yang sangat gila. Oke, terima kasih ya Bayu. Kita lanjutkan dari Pawnimal Pendendam Malam. Namanya adalah Dibi. Dia burung yang kecil memiliki hari yang indah bersama orang tuanya. Dibi suka bermain bersama teman-temannya. Dibi selalu merasa senang dan gembira setiap harinya. Dibi sangat jarang merasa sedih dan ya seru juga kalau misalnya nggak merasa sedih ya kan. Karena Dibi adalah ya Pawnimal yang selalu ceria. Tongkat yang ia pegang adalah pemberian dari orang tuanya. Dan ketika dia berevolusi dia akan menjadi Roper. Alasannya berevolusi dikarenakan kematian dari orang tuanya yang diakibatkan umur atau hal lainnya. Jadi Roper ini sangat depresi karena kematian orang tuanya. Merasa bukan apa-apa tanpa orang tuanya, dia selalu terlihat sedih dengan wajah yang datar. Dengan wajah yang datarnya, dia sama sekali tidak memiliki keceriaan. Hanya kesedihan yang ada pada dirinya. Roper akan berevolusi setelah benar-benar melupakan kematian orang tuanya. Dan dia akan berevolusi menjadi Raigan, sesuatu yang lebih dewasa. Raigan sangat mandiri dan cerdas, dan yang ingin Raigan lakukan adalah membesarkan seorang anak seperti ia yang dibesarkan oleh orang tuanya dulu. Semua Pawnimal ini bertipe kegelapan dan juga terbang. Oke, terima kasih Pendendam Malam. Mari kita lanjutkan dari Pawnimal yang dikirimkan oleh its.me_1780. Namanya adalah Clayairon dengan tipe atau elemen hantu dan juga sihir. Bola-bolanya bisa membuat dia terbang. Dia bisa membuat portal menggunakan bola-bola tersebut. Bola-bola ini juga bisa memunculkan serangan, menghembuskan angin, dan bisa menyedot musuh dengan bola-bola tersebut. Waduh, dia tercipta karena ada ledakan besar akibat bom atom di masa lalu. Dan dia adalah gabungan dari Pawnimal dan juga robot. Terima kasih its.me_1780. Mari kita iklan sebentar dengan Pawnimal yang dikirimkan oleh Doi.11. Jadi namanya ini adalah Metracaesar dengan tipe Ice atau Es dan juga Baja. Dia memiliki 4 tangan meriam. Udah gitu doang. Terima kasih ya Doi.11. Pawnimal selanjutnya dikirimkan, kayaknya ini akun namanya deh. Aku blur aja ya profilnya, takutnya ini privasi karena dedek bayi. Dan sekarang Pokiri berubah menjadi elemen normal dan petarung. Dan Pawnimal ini melindungi biri kecil dan akan mempertaruhkan nyawanya untuk trainernya. Dia juga akan memberikan beri-berian untuk trainernya atau Pawnimal lain. Terima kasih ya. Dan ini Pawnimal terakhir yang ditemukan oleh Patlan Brawl dengan nama Dulut dan punya elemen normal. Ia masih bayi dan nggak bisa terbang. Kemudian di level 16 akan menjadi Drabirwo karena terkena batu naga. Drabirwo memiliki sayap kecil yang bisa membuatnya terbang setinggi 9 meter dan bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Dan apinya masih api naga yang biasa, maksudnya nggak yang kuat banget kali ya. Dan di level 36 dia berevolusi menjadi Drabarario. Drabarario bisa terbang setinggi 27 meter di atas langit.
Dan serangan dahsyatnya adalah api biru yang sangat panas. Download ini tadi adalah api dan naga dan api di balik itu. Oke, terima kasih ya Fadlan Brawl. Dan itulah beberapa Pawnimal untuk part ini. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Tuan Sir pamit. Dadah.